Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, dan semoga kalian semua di pagi hari ini sudah benar-benar siap untuk melaksanakan aktivitas belajar kita seperti biasanya. Hari ini hari Senin. Ini adalah hari minggu kedua kita harusnya mulai di jadwal kegiatan pembelajaran, dan sampai hari ini alhasil informasi yang terus diupdate, kita masih belum bisa belajar untuk tatap muka. Namun yang ingin Bapak sampaikan pagi hari ini, ya bersyukur saja kita masih sehat, masih bisa bangun pagi, dan barangkali jam segini ada yang sudah mulai, bahkan sudah sarapan pagi. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita sehat, kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita yang sehat bisa memanfaatkan sehat kita. Di antaranya ya tugas kita adalah untuk belajar buat kalian dan Bapak serta Ibu guru di sini ya untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Semalam Bapak sudah konfirmasi ke kurikulum, menanyakan perihalnya tentang kegiatan luring praktek yang jadwal kita dulu. Namun ternyata belum ada kepastian yang benar-benar pasti bahwa itu dimulai. Katanya hari ini konfirmasi. Kalaupun hari ini pasti kita bisa luring, maka besok Bapak pastikan sudah bisa dimulai. Kalau diizinkan ya. Karena ini bukan hanya tergantung dari Bapak Kepala Sekolah, ini juga pertimbangan bagaimana nanti Satgas Covid di wilayah kita mengizinkan atau tidak. Ya, kita bisa sembunyi-sembunyi, tapi kan kalau ketahuan cukup riskan juga. Nah, anakku semua, yang pasti kita sudah mulai belajar. Ya, Bapak lihat juga kemarin kita sudah mengantri ambil buku modul, itu bisa kalian pelajari. Meskipun Bapak evaluasi ternyata ya kita sangat jarang untuk membahasnya, gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa manfaatkan. Jika tidak ada pembelajaran, gurunya tidak hadir walaupun dalam meeting ataupun memberikan tugas harian, ya silakan itu bisa dimanfaatkan untuk sarana pembelajaran kalian di rumah. Kan itu lumayan kalau kita misalkan bisa isi penuh LKS tersebut, kita berarti sudah belajar banyak, luar biasa. Karena soal-soal ujiannya dari situ, gitu ya. Meskipun kita memang sudah 2 tahun ini untuk produktif kita tidak ujian tulis, ya kita ada di praktek untuk pemenuhan skill paspor. Nah, berkaitan dengan materi pembelajaran, bahwa kita akan terus sesuaikan dengan pemenuhan skill paspor. Untuk kelas 10 PR kita, Bapak wabil khusus ada di pelajaran korespondensi dan kearsipan. Target kita untuk semester ini ya penuh semuanya. Dari kompetensi dasar yang ada, baik di korespondensi ataupun di kearsipan, ya kita harus penuhi, kita harus habiskan. Terutama makanya mudah-mudahan kita bisa hadir ke sekolah untuk sama-sama praktek. Korespondensi target Bapak full kalian bisa ngetik di komputer. Jadi membuat surat, ya merancang surat manualnya juga penting. Karena evaluasi praktek dari praktek genap kemarin, ganjil kalian tulisannya masih luar biasa, kurang bagus ya. Bahkan ada yang sangat tidak terbaca. Ini penting buat kita seorang staf administrasi, menulis rapi, manual itu juga penting buat kita. Ya, karena memang nanti kemana-mana kita mungkin tidak selalu bisa bawa laptop. Ya, tapi kita bisa bawa buku agenda atau catatan. Makanya tulisan kita mesti rapi, mesti bisa terbaca, mesti rapi. Karena tulisan kita nanti akan dicek oleh pimpinan kita. Ini kita berbicara kalau misalkan cita-cita kita tercapai menjadi seorang sekretaris atau lebih bawahnya ya staf administrasi. Catatan kita akan selalu dicek. Kan kalau kita nggak bisa baca, jangan orang lain, kita juga sulit membacanya. Itu kan mesti kita evaluasi dan kita belajar mulai dari sekarang. Makanya nanti korespondensi itu 2 hal akan kita praktekkan. Pertama manual, kedua komputer. Maka target Bapak rapih menulis manual untuk korespondensi ya. Kemudian bisa ngetik sampai print, bahkan sampai edit, hasilnya harus sempurna di semester ini.
Makanya mudah-mudahan nanti ketika luring sudah diizinkan, kalian bisa lebih rajin praktek, tidak malas-malasan dengan berbagai macam alasan. Ya, kita printer sudah ada, komputer ada, ya. Maka kita akan manfaatkan itu. Supaya nanti di kelas 11 tidak terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini ketika dilepas PKL, ada yang sampai belum sama sekali mengenal printer, ngetik juga masih belum bisa. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Makanya target kelas 10 di pelajaran korespondensi kita full ke praktek membuat dokumen surat, semua bagian-bagian surat, semua jenis-jenis surat kita akan praktekkan di TIK dan juga tulis manual, supaya nanti 2 tercapai, menulis rapi, kemudian mengetik juga kalian bisa lancar, bisa mahir sampai dengan ngeprint. Nah, itu untuk korespondensi. Kita kemarin masih membuat beberapa surat gitu ya, bahkan baru sampai ke surat resmi kan. Nanti surat bisnis baru masuk kemarin. Nah, nanti kita akan banyak belajar surat bisnis, mulai dari merancang, ya, menulis manual sampai ngetik dan ngeprint. Nah, itu target kita di korespondensi. Nggak ada alasan, semua mesti bisa. Nah, karena walaupun kalian sejak SMP tahun kalian kemarin terakhir di sekolah nggak ada komputer, cuman kita sekarang ada. Jadi nanti kita tinggal banyak berlatih, belajar, insya Allah semuanya bisa. Ya, itu target korespondensi. Korespondensi itu kan yang membuat kita sulit, karena kita selalu kalau disuruh membuat tugas kita nyontek di Google. Ya, padahal ketika nanti prakteknya, ujiannya itu kan tidak jarang prakteknya itu ujiannya justru kita sudah disuruh membuat surat sendiri. Ya, contohnya membalas surat itu kan sulit, nggak bisa nyontek karena itu tergantung dari isi surat yang kita terima. Nah, ini yang harus membuat kita jangan selalu nyontek ke teman, ke Google. Biasakan kita bisa berbahasa sendiri. Makanya kemarin target kita di korespondensi adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, lisan, tulis. Ya, kemarin PR kita adalah komunikasi kita kurang karena input kita kurang. Baca kita kurang, belajar kita kurang. Makanya apa yang kita keluarkan baik lisan ataupun tulisan ya itu pun sangat kurang. Ya, karena bahan inputnya kita kurang. Ya, makanya Bapak ulang, korespondensi full manual, ngetik, ngeprint semua jenis surat, terutama surat bisnis kita masuk, kita harus bisa sampai mahir di semester ini. Ya, mudah-mudahan sama-sama doakan saja kita bisa luring kembali untuk jadwal praktek. Nah, sedangkan untuk pelajaran kearsipan kemarin baru kita belajar di di format agenda surat masuk, agenda surat keluar. Belum kepada bagaimana kita menyimpan surat, menyusun surat, membuat pengkodean surat. Nah, kita harapannya semester genap ini kembali kalau jika diizinkan itu luring, kita bisa praktek. Kita akan praktek menyusun arsip, ya. Itu mulai dari pengkodean, agenda terus akan dibuat, pengagendaan, pengkodean. Nah, sekarang ke penyusunan. Makanya nanti ada beberapa peralatan tangan yang mesti kalian miliki. Insya Allah nanti kalaupun harus beli, ini akan manfaat sampai kalian kelas 12. Bahkan kalau terjaga ya sampai kemudian kalian nanti di rumah juga sudah lulus ya alat-alat tangan ini akan terpakai. Ya, makanya mungkin nanti tuntutannya untuk kearsipan ada beberapa alat tangan yang mesti kalian miliki. Ya, harusnya tiap orang punya. Karena kalau per kelompok nanti kan kerja kita kalau barengan nggak bisa kita merepotkan orang lain harus saling meminjam. Makanya nanti mudah-mudahan bisa perorangan kita beli, nyicil lah gitu ya. Ada map Snell Hector gitu ya. Kemudian ada perforator, pembolong kertas, stapler, Hector kalian bilangnya, stapler ya. Kemudian nanti penggaris, tip X. Nanti kita susun alat-alat tangannya apa saja, perlengkapannya nanti mudah-mudahan kalian bisa nyicil beli nanti buat kemudahan praktek kita ya. Jadi nanti kearsipan itu memang didukung dari pelajaran korespondensi. Kita ngetik surat, kita ngeprint, nanti kita akan tuker-tuker sama teman-teman surat-surat itu. Nanti kita akan praktekkan untuk menyusun arsip. Karena praktek kearsipan tanpa ada surat ya nggak akan bisa praktek kita. Ya, makanya mesti ada dokumennya dulu, suratnya dulu yang nanti kemudian akan kita arsipkan. Makanya mudah-mudahan sejalan. Ya butuh modal banyak sih, kayak kertas gitu ya, tinta, ya nanti kita akan banyak ngeprint.
Bisa juga difotokopi. Ya, tapi kan kalau fotokopi kita yang ngapain kita praktek ngetik kalau kemudian kita harus fotokopi, kan mendingan kita praktek ngetik, ngeprint, nanti hasilnya itu yang kita praktekkan untuk kearsipan gitu ya. Jadi banyak PR di kearsipan juga. Yang paling utama adalah kalian harus mesti memahami bagaimana surat itu kemudian, dokumen itu kemudian kita simpan, proses menyimpannya seperti apa. Kemarin kita baru satu tahap saja di pengagendaan. Di pengagendaan kan kemarin kita ada klasifikasi arsip, ya, dicek masuk ke mana, bagian mana, kita langsung masukkan ke agenda saja. Kemarin juga di pengkodean belum begitu banyak kita bahas. Padahal sebelum menyimpan, ya penting kita untuk memahami pengkodean supaya nanti memudahkan kita dalam menyimpan ataupun dalam menemukan kembali suatu saat nanti. Karena inti dari kearsipan itu kan bagaimana kita menyimpan dengan mudah dan nanti juga bisa menemukan dengan mudah. Jadi kearsipan itu bukan hanya menyimpan kemudian setelah disimpan sulit untuk ditemukan. Makanya nanti sistemnya fleksibel, ya kita akan buat lebih mudah, ya supaya nantinya ya kita mudah menyimpannya, proses menyimpannya mudah, juga proses menemukan kembalinya nanti mudah. Ya meskipun nanti kita akan menyesuaikan kembali kalau kita kerja di sebuah perusahaan, minimal dasar-dasarnya ini mesti kita pahami. Karena kearsipan itu bukan hanya menyimpan. Ya kalau hanya menyimpan itu kayak ngubur sembarangan, nanti hilang kita nggak tahu tempatnya di mana. Tapi kearsipan itu menyimpan untuk ditemukan kembali dengan mudah. Gitu. Karena aman itu bukan berarti hilang kan. Aman itu adalah kita yakin bahwa apa yang kita simpan itu ada, dan jika suatu saat kita membutuhkan itu bisa kita ambil kembali. Ya, itu di kearsipan. Nah, makanya anak-anakku semua, yuk sama-sama kita evaluasi hasil pembelajaran kita di semester pertama. Singkat kan rasanya. Jadi 6 bulan itu begitu saja lewat. Ya, sudah makan kita mah generasi Covid saat ini kan, masuk sekolah ya begitu saja kita mah, ya pas daftar sekolah maksudnya. Kemudian pembelajaran begitu saja kita melalui daring kebanyakan. Ya kadang-kadang kita rasanya tidak banyak belajar karena kalau di rumah ya seringnya kan kita main HP, ya keluyuran. Padahal sudah jelas Subang juga kali ini kan kita sudah PSBB kembali, sudah diberlakukan kembali PSBB, dilarang keluar rumah, pembatasan. Kalau mau cek itu Alfamart, Indomaret, minimarket juga kan sekarang buka lebih siang, tutup lebih sore, tidak malam. Kita sudah PSBB lagi, ini pembatasan aktivitas, ya. Ya belajar kita kan kemarin seperti itu. Bahkan kebanyakan kita nggak belajar. Kalaupun dikasih tugas, berapa menit sih kita kerjakan tugas? Ini bagi yang mengerjakan ya. Satu pelajaran kita sekarang dibatasi hanya sekitar 30 menit saja. Kalaupun meeting kan cuma 10 menit saja. Kalaupun dikasih tugas mungkin juga setengah jam selesai. Ya, kita lamanya kan menunggu jam berikutnya itu dengan main game lain sebagainya. Makanya tugas nggak beres, kuota tetap habis, nggak ada. Ya kita evaluasi itu. Jangan sampai kemudian belajar di rumah ini lebih mempersulit kita karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, bahkan lebih menambah beban biaya orang tua karena kuotanya dipakai cuma-cuma gitu, percuma, hal-hal yang sia-sia bukan untuk belajar. Karena kuota belajar dari pemerintah kan beberapa di antara kita bahkan kebanyakan sulit untuk memakainya, menggunakannya. Bapak juga dapat berapa itu? Hampir 100 giga, tapi kan kita bingung makainya gimana gitu. Lebih-lebih kalau tidak salah sekarang kan jaringan agak sulit gitu untuk internet gratisan seperti itu, ya. Makanya evaluasi. Dari mana mengevaluasinya? Kehadiran. Karena guru setiap hari dilaporkan kehadiran kalian ke kepala sekolah, ke kurikulum. Makanya jangan ketinggalan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian yang kedua, mesti setiap kita, kalaupun nggak bisa ikut meeting karena alasan kuota, tapi cari informasi, tugas mesti masuk setiap hari. Karena hampir 100% setiap pelajaran mesti ada tugas yang harus dikerjakan. Makanya kerjakan. Bayangkan aja pelajaran Bapak aja kemarin yang 2, itu kalian banyak banget yang tidak mengerjakan tugas. Makanya evaluasi itu. Berapa lama sih kita ngerjain tugas? Bentar banget. Ya, cek ke teman-teman di WA. Ya, Bapak yakin kamu kan bikin grup yang tanpa ada gurunya di situ.
cek tugasnya apa, kerjain. Ya kalau bisa semester genap ini evaluasi juga cara kerjain tugasnya. Jangan copy paste. Kalau copy paste, kalian tidak tahu prosesnya dari mana dapat jawabannya, itu juga sama aja bohong, nggak belajar, nilai doang. Ya, lebih berat lagi nanti kita ke depannya karena kita 1 tahun nol besar pengetahuan kita. Biasakan baca di Google. Kalau harus nyontek Google, cari apa yang kita baca, biasanya nanti melintas di pikiran, nantinya kita jadi ingat. Ya, jadi kerjain tugas, pasti cuma sebentar itu, biar nanti kita nggak repot. Apalagi ingat, ini adalah kenaikan kelas menuju kelas 11. Ini kenaikan kelas. Ya, jangan main-main. Ya, ini baru apa yang Bapak sampaikan ini baru dari sisi knowledge lah, pengetahuan gitu. Nanti nilai-nilainya. Belum nanti kalau kamu kurang rajin datang luring, ya lebih susah lagi karena praktek itu kan kalau kamu tidak pernah, ya nanti ujiannya seperti apa. Itu jadi dievaluasi pembelajaran kita selama ini, ya perbaiki gitu. Jangan sampai kita lalai. Apa sih yang menyebabkan kita lalai? Apa kita tahu teman-teman kita juga nggak belajar? Kan belum tentu. Jangan sampai kita seolah-olah nebak bahwa teman kita sama nggak belajar, ternyata teman-teman kita belajar. Akhirnya mereka punya nilai, punya skill, nantinya naik ke kelas 11. Nah, kita masih nol, jangan-jangan nanti. Ini tidak seperti itu kan. Mesti kita evaluasi sejauh mana pembelajaran kita selama ini di semua mata pelajaran. Ya tidak milih-milih juga, semua mapel mesti kalian selesaikan. Ya apalagi mapel produktif. Gitu ya, yang justru kamu ada di sini, skillnya ada di sini. Maka yuk kita evaluasi. Yang nilainya jelek nanti silahkan hubungi guru yang dimaksud, minta perbaikan. Kalau ke bapak juga nanti minta perbaikan, kita perbaiki pada saat praktek. Ya, yang mudah-mudahan 1 tahun kita sudah jalani hidup kita di masa pandemi ini, hasilnya seperti apa? Ya kita mesti tetap semangat gitu, karena itu yang membuat kita bertahan hidup dan bertahan untuk hidup lebih lama. Kalau kita hanya pasrah, tidak belajar, bahkan ada yang sudah mulai putus asa, jangan-jangan karena rasa-rasanya COVID ini makin dekat. Ya, teman-teman bapak sekarang di Bandung, di Jakarta sudah mulai rombongan kena COVID. Kalau kamu lihat update kasus COVID, setiap hari itu lebih dari 10.000 kasus naiknya. Ini ngeri sekali ya. Meninggalnya sekarang di angka ratusan setiap hari. Walaupun kita nggak tahu ya di mana itu yang meninggal, di mana itu yang terjangkit, tapi mesti kita tetap hati-hati. Dan sambil hati-hati itu, tetap kita harus lanjutkan hidup kita. Dan hidup kita kan masih panjang keinginan kita. Maka belajar adalah diantaranya jalan hidup kita bisa panjang dan bahagia tentu saja. Bukan hanya tetap hidup kan, tapi kita hidup harus dengan bahagia. Dan yang membawa kebahagiaan kita itu salah satunya adalah kita jalani mulai dari usia seperti sekarang ya dengan belajar supaya cita-cita kita tercapai dan hidup kita ke depannya, pandemi berakhir, hidup kita lebih bahagia dengan tercapainya cita-cita. Nah itu camkan ya, bahagiakan orang tua, lindungi diri, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki belajar kita. Itu mungkin dari Bapak untuk hari ini. Ini jebakan ya, hati-hati yang gak nonton sampai habis. Nah, hari ini kita ada tugas. Yang nonton ini sampai habis, Bapak akan kasih nilai. 1 nilai hari ini. Besar nilainya, Bapak samain. Caranya adalah, selesai menonton ini, kamu ketik nama, kirimkan ke Bapak Japri lewat WA. Kemudian sampaikan 1 saja evaluasian belajar kamu. Misalkan gini, nama Aira, gitu kan, evaluasi belajarnya, saya akan lebih bangun pagi. Nah, 1 aja evaluasi belajarnya ya. Jadi yang ngirim nama, ngirim 1 evaluasian belajar, Bapak kasih nilai ya. Makanya tonton sampai habis dan kerjakan tugasnya. Kirim nama ke Bapak Japri lewat WA, ketikkan evaluasian belajar kalian. Banyak lah contohnya, bangun lebih pagi, mau ngerjain tugas, mau baca, mau jadi LKS, banyak ya. Oke, selamat belajar, semangat setiap harinya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan.